Hari ini hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 kita kembali belajar pembelajaran tematik yaitu pada pembelajaran 2. Nah, untuk tematik hari ini kita akan belajar yang pertama adalah bahasa Indonesia, kemudian SBDP, dan ketiga adalah pelajaran IPA. Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia dulu ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar karangan non-fiksi ya. Kemarin kita sudah belajar ide pokok dalam sebuah paragraf, kemudian kalimat penjelas ya. Setelah itu juga belajar kesimpulan dalam wacana. Nah, hari ini kita belajar karangan non-fiksi. Apa itu teacher karangan non-fiksi? Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta ya, atau data yang sebenarnya ya. Jadi karangan non-fiksi itu karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan, tidak dibuat-buat apa adanya. Itu karangan non-fiksi ya. Anak-anak boleh lihat bukunya pada halaman 45 di bagian kotak yang berwarna biru di situ disebutkan ada karangan non-fiksi ya. Jadi karangan non-fiksi itu karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat ya, dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari karangan non-fiksi, misalnya contoh karangan non-fiksi artikel pada koran ya, pada koran yang memuat data atau fakta ya. Setelah itu biografi tokoh terkenal, biografi data dirinya ya, data diri dari seorang tokoh terkenal. Kemudian ada lagi skripsi dan tesis ya. Nah, nanti jika anak-anak sudah belajar pada tingkat perkuliahan pada akhir semester, nanti anak-anak akan tahu apa itu skripsi dan tesis ya. Setelah itu ada juga makalah dan juga laporan penelitian. Nah, mungkin anak-anak semua bisa melihat karangan non-fiksi itu, misalnya yang mudah kita cari di koran ya, jadi bisa baca artikel. Kemudian misalnya membaca buku, juga ada biografi singkat seorang penulisnya. Itu contoh dari karangan non-fiksi. Pada buku kalian halaman 44 di situ ada wacana ya, manfaat renang, terdiri dari 3 paragraf. Nah, wacana tersebut merupakan contoh dari karangan non-fiksi ya. Jadi teacher ulangi lagi, karangan non-fiksi itu adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan, realita, hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan karangan non-fiksi ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kita belajar non-fiksi untuk hari ini. Selanjutnya pada halaman 45 kita belajar SBDP. SBDP-nya masih berkaitan dengan gambar ilustrasi ya. Judulnya adalah cover atau sampul buku. Cover atau sampul buku itu merupakan contoh gambar ilustrasi juga ya. Cover buku itu dibuat untuk memberikan gambaran tentang imajinasi penulis ya, sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama dengan penulisnya. Adapun ciri-ciri cover itu, anak-anak boleh lihat pada halaman 45 ya. Yang pertama, menggunakan huruf yang menarik perhatian, dibuat semenarik mungkin hurufnya ya.
Kemudian pastikan warna sampul dengan warna huruf itu kontras. Kontras artinya ada perbedaan antara warna dari sampulnya dengan warna hurufnya. Kalau misalnya warna sampulnya merah, ditulis dengan huruf warna merah, itu tidak kontras ya. Jadi harus kontras, ada perbedaan. Selanjutnya menggunakan gambar yang menarik. Dibuat gambar semenarik mungkin sehingga menarik yang melihatnya untuk membaca, untuk suka membacanya ya. Kemudian menyertakan sinopsis pada sampul buku. Ada judul, pengarang, dan nama penerbit ya. Contohnya lihat pada halaman 46. Di situ ada beberapa contoh cover atau sampul buku yang menarik ya. Sebagai contoh di sini aja dicatat. Kasih contoh buku yang kita pelajari sekarang ya, tematik 5A. Ini contohnya. Nah, tulisannya kontras dengan warna, dibuat gambar semenarik mungkin. Kemudian ada pengarangnya ini ya, ada pengarangnya, kemudian ada juga penerbitnya. Nah, itu contoh dari cover atau sampul buku. Dan yang terakhir kita akan belajar pelajaran IPA. Pelajaran IPA hari ini kita akan belajar tentang fungsi dari rangka ya. Kemarin kita sudah belajar bagian-bagian rangka tubuh yang terdiri dari tengkorak ya kemarin ya, kemudian organ gerak atas, organ gerak bawah, dan rangka badan. Nah, tapi sebelum teacher menjelaskan apa fungsi rangka tulang kita itu, teacher akan menjelaskan dulu bagian dan fungsi dari tulang gerak atas dan juga tulang gerak bawah pada halaman 48 ya. Pada tulang gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan juga tulang jari ya. Adapun fungsi dari tulang lengan atas adalah tempat menempelnya otot utama seperti otot bahu dan siku. Lanjut lagi kita ke tulang pengumpil atau disebut juga dengan radius. Fungsinya tempat menempelnya otot lengan ya. Lanjutnya adalah tulang hasta. Apa fungsi tulang hasta? Untuk menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Selanjutnya adalah tulang pergelangan tangan. Apa fungsi dari tulang pergelangan tangan? Yaitu menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Dan tulang telapak tangan berfungsi memberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang pergelangan tangan. Dan yang terakhir adalah fungsi dari tulang jari tangan. Fungsinya sebagai rangka anggota gerak bagian atas tubuh. Ya, itu dari fungsi-fungsi dari tulang gerak atas. Selanjutnya, fungsi dari tulang gerak bawah yang terdiri dari tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki serta tulang telapak kaki. Ya, teacher jelaskan satu-satu apa itu fungsi dari tulang paha. Tulang paha fungsinya tempat menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut. Ya, kemudian fungsi dari tulang tempurung lutut. Perpanjangan lutut terutama ketika ditekuk dan diluruskan. Nah, ketika ditekuk dan diluruskan itu diperpanjang oleh tulang tempurung lutut. Kemudian turun lagi ada gambar tulang betis ya. Tulang betis fungsinya untuk menyambungkan tulang betis berfungsi sebagai penyangga badan agar seimbang dan tempat melekatnya otot kaki ya. Selanjutnya adalah tulang kering berfungsi menghubungkan lutut ke pergelangan kaki. Dan tulang pergelangan kaki itu berfungsi sebagai
sendi penahan beban. Selanjutnya ada tulang telapak kaki ya. Tulang telapak kaki itu berfungsi sebagai pijakan agar saat kita berjalan itu seimbang. Dan yang terakhir adalah fungsi dari tulang jari kaki. Untuk apa fungsinya? Yaitu sebagai tempat sebagai untuk keseimbangan dan sebagai tempat tumpuan badan, yaitu fungsi dari tulang jari kaki. Selanjutnya baru kita bahas apa itu fungsi rangka tulang. Fungsinya antara lain yang pertama adalah memberi bentuk pada tubuh. Memberi bentuk pada tubuh. Dan yang kedua adalah menegakkan tubuh. Itu fungsi dari rangka tulang yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah melindungi organ tubuh yang penting ya, melindungi organ-organ tubuh yang penting. Melindungi organ tubuh yang penting. Selanjutnya tempat pembentukan sel darah. Tempat pembentukan sel darah ya. Tempat pembentukan sel darah. Dan yang terakhir adalah sebagai alat gerak pasif ya. Sebagai alat gerak pasif. Nah, pada buku kalian itu ada pada halaman 48 ya, fungsi rangka tulang kita ya. Yang pertama memberi bentuk pada tubuh. Dengan adanya rangka tulang, tubuh manusia itu akan berbentuk ya, menegakkan tubuh. Selanjutnya melindungi organ tubuh yang penting. Melindungi organ tubuh yang penting, organ-organ tubuh yang penting misalnya apa? Ya misalnya otak ya, paru-paru, jantung, lambung, hati, ginjal, usus dan rahim itu merupakan bagian dari organ tubuh yang penting ya. Selanjutnya tempat pembentukan sel darah merah ya, sel darah. Dan terakhir adalah sebagai alat gerak aktif, sebagai alat gerak pasif ya. Nah, untuk pelajaran IPA cukup sampai di sini. Semoga bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran video selanjutnya. Bye.